Di sebuah perusahaan manufaktur yang sedang merasakan tekanan pasar dan perubahan teknologi, HRD mulai menggelar rapat penting, yaitu dengan tema restrukturisasi evaluasi kerja. Kalau dari evaluasi dokumen saya, kita ini kan memang sudah pakai sistem evaluasi kerja berbasis jabatan. Itu sejak saya masuk perusahaan ini. Semuanya itu jelas, ada tanggung jawab, ada gaji. Iya, betul Bu Syakila, tapi dunia kerja sekarang tuh telah berubah. Jadi sekarang kita butuh karyawan yang lebih fleksibel, karyawan yang bisa lebih kerja cepat, dan punya banyak keterampilan. Karena perusahaan kita itu sudah memakai sistem yang lama dan terlalu kaku. Saya setuju, di lapangan operator sekarang itu nggak cuma pegang satu mesin. Dia itu harus ngerti troubleshooting, dia juga bahkan harus sedikit programming. Di lantai produksi, Andi sedang melatih Fadil, karyawan baru yang mempunyai latar belakang teknologi. Mas. Oh iya Pak. Dulu ya Mas, saya tuh cuma ngurusin mesin potong doang. Tapi lihat sekarang skill saya bisa ngurusin gudang, saya bisa ngurusin masalah maintenance, saya juga bisa ngurusin quality check untuk tim saya Mas. Wah, berarti skill Bapak banyak sekali ya. Tetapi gaji Bapak sama seperti yang baru masuk. Nah, itu dia Mas. Kabarnya nih, divisi HR itu mau mengevaluasi lah yang namanya kayak sistem penggajian gajinya. Jadi kan jadi lebih adil gitu. Kita akan mulai pakai person based structure. Jadi kita nilai berdasarkan skill, pengetahuan, dan kemampuan problem solving. Bukan hanya job title-nya aja. Tapi Bu, gimana kita mastiin sistem ini adil? Jangan sampai hal ini jadi hal yang subjektif nantinya. Makanya kita bentuk tim sertifikasi internal. Jadi ada pelatihan dan tes kompetensi. Jadi setiap kenaikan levelnya itu ada bukti kemampuannya. Seminggu kemudian, hasil diskusi HR dibawa ke rapat direksi. Ini momen penentuan. Tapi saya masih ragu. Kalau misalkan semua orang itu dibayar berdasarkan skill, terus semuanya bisa kacau dong. Siapa yang mau kontrol? Justru lebih transparan, Bu. Kita ukur keterampilan, bukan jabatan. Tim yang kerja keras dan terus belajar itu akan merasa lebih dihargai. Ini untuk investasi ke masa depan. Lagi pula Bu, pekerjaan sekarang itu makin kompleks. Kalau kita tetap pakai sistem lama, talenta muda itu akan pindah ke perusahaan yang lebih fleksibel. Oke, kalau kayak gitu, berarti kita coba pilot projectnya dulu di divisi produksi. Tapi saya mau semuanya itu ada evaluasi berkala ya. Mas, akhirnya Mas, saya udah punya sertifikasi. Jadi gaji saya udah bisa naik. Saya punya ini Mas, bukan karena saya kerja lama, tapi karena emang kompetensi saya naik Mas. Wih, semangat ya Pak. Saya juga sedang mengikuti pelatihan PLC minggu depan. Siap, semangat ya Mas. Oke Mas, makasih. Dan begitulah, perubahan memang tak mudah. Tetapi, ketika sistem bisa menghargai manusia lebih sekedar dari posisi, maka perusahaan pun ikut tumbuh. Tamat! Harusnya dia pakai mic. Itu lagi latihan. Kesal gue? Gue dari awal lagi. Semangat ya Pak, saya juga. Ini